Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Arianti dari kelas 3A dengan NIM 44432200050. Hari ini saya akan membuat tugas praktikum pelabuhan perikanan, yaitu tentang menjelaskan fungsi-fungsi tools yang ada di SketchUp. Jadi langkah awal yang harus kita lakukan yaitu membuka SketchUp terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan SketchUp Pro 2022. Di sini pada SketchUp terdapat banyak sekali fitur atau tools yang dapat memudahkan kita untuk membentuk atau membuat sebuah bangunan. Terlebih lagi bangunan pelabuhan perikanan. Di sini yang pertama ada fitur Search SketchUp. Fungsinya untuk memudahkan kita mencari tools yang barangkali tidak terdapat pada layar. Di sini saya akan mencari tools select. Jadi kita klik si tools search SketchUp-nya, lalu kita ketik select. Kemudian kita klik. Sudah. Kemudian yang kedua itu ada select. Jadi fungsi dari select itu untuk memilih atau menyeleksi objek. Jadi di sini saya akan mencontohkannya dengan 4 persegi panjang. Di sini saya akan memilih ketiga persegi panjang ini, maka saya akan menggunakan fitur select. Jadi kita akan tarik garis dari ujung hingga ke ujung objek yang kita ingin pilih, memastikan bahwa objek-objek yang ingin kita pilih itu berada di dalam kotak select. Seperti ini. Kemudian yang kedua itu adalah lasso select. Fungsi dari lasso select itu sama seperti select, yaitu untuk memilih atau menyeleksi objek. Namun yang membedakannya dengan select biasa yaitu fitur pada lasso select dalam memilih dan menyeleksi objek itu lebih fleksibel. Jadi apabila saya ingin memilih persegi panjang yang paling besar dan persegi panjang yang paling kecil, saya dapat menggunakan lasso select untuk mempermudah. Jadi kita akan membuat garis di sekitar objek yang ingin kita pilih dan pastikan bahwa objek yang ingin kita pilih itu berada di dalam garis select seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada pen bucket. Fungsi dari pen bucket yaitu untuk memberikan warna atau tekstur pada objek atau model. Di sini contohnya saya ingin memberikan warna pink atau merah muda pada persegi panjang yang paling besar. Jadi caranya kita klik tools pen bucket, kemudian kita pilih warna yang ingin kita gunakan. Di sini saya ingin menggunakan warna pink ini. Kemudian kita klik pada objek atau model yang ingin kita berikan warna seperti ini. Kemudian saya ingin memberikan warna coklat pada persegi panjang yang paling kecil. Caranya sama, jadi kita klik tools pen bucket, kemudian kita cari warna yang ingin kita gunakan, kemudian kita klik pada objek atau bidang atau model yang ingin kita berikan warna seperti itu. Kemudian ada erase. Jadi eraser ini fungsinya untuk menghapus objek yang tidak kita inginkan. Contohnya pada persegi yang putih ini saya ingin hapus bagian sisi atasnya seperti itu. Kemudian saya ingin hapus lagi sisi bawahnya. Kemudian ada make component. Jadi fungsi dari make component itu untuk menggabungkan objek pada satu kesatuan. Di sini saya akan contohkan dengan membuat persegi. Kemudian kita klik 2 kali, lalu kita klik make component, lalu kita create. Kemudian saya ingin membuat persegi ini menjadi 3, jadi kita copy
dan kita tempel pada tempat yang kita mau. Nah, kemudian kita klik lagi 2 kali pada persegi yang pertama, kemudian kita bebas untuk mengubahnya. Misalnya saya ingin menjadikan persegi ini menjadi 3 dimensi dengan menggunakan tools push or pull. Ini saya akan menariknya. Nah, di sini dapat terlihat bahwa apabila saya mengubah pada satu bidang ini saja, maka bidang yang lainnya juga akan mengikuti. Jadi fitur ini akan memudahkan kita untuk membuat objek-objek serupa yang harus memiliki tinggi atau ukuran yang presisi. Seperti itu. Kemudian ada tag. Jadi fungsi dari tag itu untuk memberikan penanda pada objek. Selanjutnya ada line. Jadi fungsi dari line itu untuk membuat garis lurus. Sini saya akan mencontohkannya. Jadi itu. Nah, kita dapat mengubah garisnya ini menjadi garis lurus seperti biasa atau menjadi garis putus seperti ini. Kemudian ada tools freehand. Jadi fungsi dari tools freehand itu untuk membuat garis bebas dengan cara kita klik, kemudian kita tahan, lalu kita buat garis sesuka kita, semau kita dan sesuai keinginan kita seperti itu. Kemudian ada rectangle. Jadi fungsi dari rectangle itu untuk membuat bentuk persegi atau persegi panjang seperti yang sudah saya contohkan tadi. Kemudian ada rotate rectangle. Jadi fungsinya itu untuk membuat persegi atau persegi panjang dengan menggunakan 3 sudut. Jadi kita klik, lalu kita klik lagi dan jadi seperti ini. Jadi pertama-tama kita klik di tempat yang ingin kita buat, terus kemudian kita klik sudut keduanya, lalu kita tarik atau kita buat titik yang ketiga seperti ini. Nah, baru dia akan menjadi persegi atau persegi panjang yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya ada circle. Fungsi dari circle itu untuk membuat lingkaran. Contohnya, jadi kita bisa membuat lingkaran dengan presisi seperti itu. Dengan cara kita klik jadi tools circle-nya, lalu kita klik di tempat yang kita inginkan, lalu kita tahan dan kita atur besar jari-jari atau diameter si lingkarannya. Mau yang kecil atau besar itu dapat disesuaikan. Kemudian ada polygon. Jadi fungsi dari polygon itu adalah untuk menggambar atau membentuk bidang polygon. Ini sama seperti circle, kita dapat membuatnya dengan bentuk atau ukuran yang presisi dengan cara kita klik, lalu kita tahan dan sesuaikan jari-jari atau diameternya yang kita sesuai apa yang kita inginkan. Jadi fitur atau tools selanjutnya yaitu ada arc. Fungsi dari arc itu adalah untuk membuat garis lengkung atau setengah lingkaran. Jadi pertama-tama kita klik dulu tools arc-nya, kemudian kita posisikan tempat yang ingin kita buat, lalu kita klik, kemudian kita ukur mau sebesar apa kira-kira, mau besar ataupun kecil, misalnya segini. Kemudian kita putari si busurnya ini.
Misalnya di sini saya ingin membuat setengah lingkaran, jadi hanya diputar setengah lingkaran. Kemudian fitur selanjutnya, tool selanjutnya yaitu ada 2.art. Fungsinya untuk membuat bentuk setengah lingkaran dengan menggunakan 2 titik penonjolan. Jadi pertama-tama kita klik dulu tools 2.art-nya, kemudian kita klik pada tempat yang ingin kita buat, lalu kita kira-kira ukurannya seberapa, lalu kita klik lagi dan kita bisa buat lengkungan ke atas ataupun lengkungan ke bawah dengan cara apabila kita menarik si pensilnya ke atas, maka akan membuat setengah lingkaran dengan lengkungan di atas, lengkungan ke atas. Sedangkan kalau misalnya kita tarik si pensil ke bawah, maka kita akan membuat setengah lingkaran dengan lengkungan di bawah. Nah, selanjutnya itu ada tools 3.art. Fungsinya itu untuk membuat bentuk setengah lingkaran hingga lingkaran dengan menggunakan 3 titik yang menonjol. Jadi pertama-tama kita klik dulu toolsnya, kemudian kita pilih tempat yang ingin kita buat, lalu kita klik, nanti kita klik lagi, lalu kita akan buat bentuknya, mau setengah lingkaran ataupun lingkaran full seperti ini. Kemudian ada tools pie. Fungsi dari tools pie itu untuk menggambar setengah lingkaran dengan pusat dan 2 titik. Pertama-tama kita klik dulu toolsnya, kemudian kita cari tempat yang ingin kita gambar, misalnya di sini, kemudian kita klik, lalu kita ukur, misalnya ingin membuatnya dengan diameter segini, lalu kita putari si busurnya itu. Seperti ini, misalnya saya ingin membuat setengah lingkaran seperti itu. Apa yang membedakan dengan pie dengan arc? Kalau misalnya yang kita membuat setengah lingkaran dengan menggunakan tools arc, maka hasilnya itu bukan bidang 2 dimensi, namun hanya garis. Sedangkan kalau misalnya kita membuat setengah lingkaran dengan menggunakan tools pie, maka setengah lingkaran tersebut akan menjadi bidang 2 dimensi seperti itu. Kemudian ada tools selanjutnya yaitu ada move. Fungsi dari tools move itu adalah untuk memindahkan objek yang kita inginkan. Misalnya di sini saya ingin memindahkan persegi panjang ini, itu dengan cara kita klik dulu persegi panjangnya, lalu kita klik move, kita klik pada persegi panjangnya, lalu kita bebas untuk memindahkannya ke manapun. Misalnya saya ingin memindahkannya di sini. Lalu jadi misalnya ini persegi panjang, saya ingin pindahkan, jadi kita klik dulu persegi panjangnya, lalu kita klik move, kita pindahkan misalnya ke sini seperti itu. Kemudian tools selanjutnya itu ada push or pull. Jadi fungsi dari push or pull adalah mendorong atau menarik objek menjadi bentuk 3 dimensi. Sini misalkan saya ingin membuat persegi panjang, kemudian saya ingin membuatnya menjadi 3 dimensi. 3 dimensinya itu bisa dibuat ke atas ataupun ke bawah. Misalnya di sini saya ingin membuat 3 dimensi persegi ini ke arah atas seperti itu. Walaupun apabila ingin membuatnya ke arah bawah, caranya sama. Itu dengan kita klik dulu, kita buat dulu objeknya, kemudian kita klik push or pull, kita klik dulu bidangnya, objeknya, lalu kita klik push or pull-nya, lalu kita tarik ke bawah seperti itu. Kemudian ada rotate. Fungsi dari rotate itu adalah untuk memutar objek sesuai yang kita inginkan. Misalnya persegi
kubus persegi panjang ini ingin kita rotate. Jadi kita klik dulu, lalu kita klik rotate-nya, lalu kita misalkan arahnya ke sini, lalu kita putar seperti itu. Nah, jadi kita bisa putar 360 derajat sesuai yang kita inginkan. Nah, seperti itu contohnya. Tools selanjutnya yaitu ada tools follow me. Jadi fungsi dari tools follow me yaitu untuk mendorong objek sesuai garis sebagai acuannya. Sini misalkan saya ingin membuat tabung, kita akan membuat lingkaran terlebih dahulu, kemudian kita berikan garis pada senternya, lalu kita akan klik follow me, lalu kita tarik garisnya ke atas. Sepertinya kurang lurus. Seperti ini, lalu kita tarik garis hingga sesuai yang diinginkan. Misalnya di sini seperti itu, ataupun bisa sampai ke ujung dari si garis acuannya tadi. Itu. Kemudian ada fitur scale. Jadi fitur scale itu berfungsi untuk mengubah ukuran objek menjadi lebih besar ataupun lebih kecil. Misalkan di sini ada persegi panjang, lalu saya ingin mengubah ukurannya menjadi lebih kecil. Jadi pertama kita klik dulu persegi panjangnya, lalu kita klik scale, lalu kita ubah menjadi lebih kecil seperti itu, ataupun bisa juga dibuat lebih besar seperti itu. Kemudian ada fitur offset. Jadi fitur offset itu untuk menduplikasi garis objek ke arah dalam ataupun luar sesuai dengan ukuran objek. Jadi misalkan saya ingin membuat duplikat dari si persegi ini, itu dengan cara kita klik si perseginya terlebih dahulu, lalu kita klik offset, kita klik jadi kita bisa sesuaikan mau ke arah luar ataupun ke arah dalam duplikasinya. Misalnya di sini di arah luar, kemudian saya ingin membuat lagi ke arah maksudnya tadi ke arah dalam dan sekarang yang ke arah luar seperti itu. Kemudian ada fitur tape measure tools. Fungsinya adalah untuk mengukur panjang, lebar, ataupun tinggi suatu objek serta membuat garis putus-putus sebagai garis bantu. Jadi pertama-tama kita klik dulu objek yang ingin kita ukur, panjang, tinggi, ataupun lebarnya. Kemudian kita klik tape measure tool. Kemudian kita pilih misalnya dari titik poin ini ke titik poin seberangnya itu berapa ukurannya. Nah, lalu selanjutnya akan ada garis-garis bantu putus-putus seperti ini. Kemudian ada fitur dimension. Jadi fungsi dari tools dimension yaitu untuk memberikan notasi ukuran atau angka pada objek. Misalkan saya ingin mengetahui panjang dari titik ini ke titik ini, lalu kita bisa taruh si notasi angkanya itu di tempat-tempat yang memungkinkan untuk terlihat, misalkan di sini itu. Kemudian ada fitur atau tools protractor, yaitu fungsinya untuk mengukur sudut dan membuat garis bantu. Jadi kita klik dulu tools protractornya, kemudian kita pilih objek ataupun sudut yang ingin kita ukur, misalnya di sini, lalu kita tarik garis ke sudut ujungnya seperti ini. Kemudian akan terdapat garis putus-putus atau garis bantu.
itu. Kemudian ada tools text. Fungsi dari tools text yaitu untuk memberikan notasi tulisan pada objek. Misalkan kita ingin membuat menandai atau membuat bidang persegi ini menjadi tulisan persegi. Nah, jadi seperti itu caranya. Misalkan lagi saya ingin membuat tabung ini menjadi tulisannya tabung. Jadi kita klik dulu toolsnya, lalu kita klik pada objek yang ingin kita beri namanya, kita tarik garis ke atas ataupun ke bawah sesuai keinginan, lalu kita ubah menjadi misalnya tabung seperti itu. Kemudian ada fitur atau tools access, yaitu berfungsi untuk memindahkan atau mereorientasikan sumbu pada gambar. Lalu coba kita klik aja, lalu kita taruh pada sudut ini. Kemudian, nah, maka bentuk sumbu ataupun sumbu gambar kita akan berubah sesuai titik tadi kita menempatkan si aksesnya. Kemudian kita ada tools selanjutnya, itu adalah 3D text. Jadi fungsi dari 3D text itu adalah untuk membuat atau memberikan tulisan 3 dimensi pada objek. Misalnya di sini saya ingin membuat tulisan sekolah. Kita place. Nah, terus kita bisa ubah ukurannya. Ini kan kita ubah ukurannya ataupun kita putar dengan cara kita klik move, lalu kita ubah, kita bisa ubah tempat-tempatnya, kita bisa pindahkan, bisa kita balik juga seperti ini. Kemudian kalau ingin menjadikannya dia berdiri juga bisa dengan menggunakan tools rotate. Apabila ingin membesarkan atau mengecilkan tulisan ini, kita bisa menggunakan tools scale seperti ini, lalu kita besarkan ataupun kita kecilkan. Kemudian fitur selanjutnya atau tools selanjutnya adalah ini, sebentar. Nah, adalah fitur orbit. Apa sih fitur orbit fungsinya? Fungsi dari fitur orbit adalah untuk memutar pandangan objek. Seperti yang sering saya lakukan dari tadi. Misalnya tampilan awal kita seperti ini, lalu kita bisa ubahnya menjadi seperti ini, ataupun seperti ini. Dari atas, kita melihat dari tampilan atas juga bisa, ataupun dari tampilan bawah juga bisa. Jadi dapat disesuaikan sesuai keinginan kita. Kemudian ada fitur pen. Fitur pen itu berfungsi untuk memutar pandangan objek. Jadi kita dapat mengubahnya secara horizontal ataupun vertikal seperti itu. Seperti ini. Kemudian ada fitur zoom. Jadi fitur zoom itu untuk kita melihat si objek itu secara lebih detail ataupun lebih menyeluruh seperti ini. Jadi bisa zoom in ataupun zoom out. Selanjutnya yaitu ada zoom window.
Jadi kurang lebih sama fungsinya dengan zoom. Ya, jadi fungsi dari zoom window itu untuk memperbesar bagian yang sudah kita pilih. Jadi misalnya saya ingin memperbesar bagian tabungnya, jadi kita pilih seperti ini, lalu akan mengezoom pada bagian yang sudah kita pilih saja. Misalnya lagi saya ingin memperbesar atau menzoom kubus persegi panjang ini. Jadi kita pilih saja seperti ini, lalu kita klik dan jadi seperti ini. Jadi terzoom pada bagian yang kita pilih saja. Kemudian ada zoom extend. Fungsinya itu untuk memperbesar objek satu layar seperti itu. Nah, misalnya seperti ini. Nah, jadi apabila kita sudah ngezoom terlalu dalam, misalnya terlalu dekat, terus kita ingin melihat bagian layar seluruh objek pada seluruh layar, jadi kita bisa klik zoom extend ini. Jadi kita dapat melihat secara keseluruhan objek-objek yang sudah kita buat. Kemudian ada previews. Fungsi dari previews adalah untuk mengembalikan tampilan awal objek sebelum diperbesar. Misalnya nih, saya perbesar seperti ini. Kemudian saya ingin melihat tampilan awal objek sebelum saya zoom. Jadi kita klik aja previews seperti itu. Kemudian ada position kamera. Jadi fungsi dari position kamera itu untuk memeriksa objek saling berhadapan atau berjalan melalui model. Misalkan kita klik aja position kamera, terus misalnya kita taruh di sini. Jadi kita akan berada di tempat yang kita klik tadi. Jadi kita itu seolah-olah menjadi model. Jadi model yang akan melihat si objek. Misalkan lagi saya ingin berada di sini, saya ingin melihat objek ini, maka saya seolah-olah menjadi si model di dalam bidang tersebut, di dalam model tersebut. Seperti itu. Kemudian ada fitur look around. Fungsi dari tools look around adalah untuk mengubah pivot kamera dari titik stasioner. Misalkan seperti ini. Jadi misalkan tadi tampilannya seperti ini. Kemudian kita ingin melihat tampilan lain. Jadi kita bisa klik look around. Jadi kita dapat melihat tampilan di sekeliling kita tanpa kita harus bergerak dari posisi ini. Jadi kita klik look around, lalu kita bisa geser-geser kanan ataupun ke sekeliling, ataupun ke bawah ataupun ke atas seperti itu, tanpa kita harus merubah posisi kita sebelumnya. Kemudian ada tools walk. Jadi fungsi tools walk ini adalah untuk melihat objek dengan cara kita berjalan menggunakan kamera. Misalkan ingin melihat persegi ini, jadi kita klik di sini lalu kita mundur untuk melihatnya dari jauh, ataupun kita bisa maju untuk melihatnya secara lebih dekat. Atau kita juga bisa belok ke kanan ataupun belok ke kiri sesuai keinginan kita. Dan yang membedakannya dengan yang lain yaitu kita dapat seolah-olah menjadi kamera yang menyorot objek-objek secara smooth seperti itu. Kemudian ada section plane. Jadi fungsi dari section plane adalah untuk membuat gambar potongan yang dapat memungkinkan
kita untuk melihat geometri dalam model. Misalkan seperti ini. Oke, lalu kita dapat melihat bentuk geometri dari bidang tersebut. Nah, jadi seperti potongan, jadi seperti perpotongan gitu ya. Misalkan lagi kita buat di sini. Sorry, kita buat seperti ini. Jadi dapat terlihat seperti perpotongan dari bidang-bidang yang melintasi si garis geometri ini. Kemudian ada fitur selanjutnya itu adalah, saya unduh dulu. Kemudian ada fitur ISO. Jadi fitur ISO itu adalah mengubah tampilan kamera ke tampilan isometrik model. Jadi pertama-tama kita klik dulu modelnya, lalu kita klik ISO. Jadi akan menampilkan bagian isometrik dari model. Kemudian kemudian ada tools lagi, yaitu top. Jadi fungsinya untuk melihat model dari tampilan bagian atasnya, gitu. Seperti itu. Kemudian ada lagi fitur front. Jadi kita dapat melihat objek dari tampilan bagian depannya, seperti ini. Kemudian ada lagi fitur right. Jadi kita dapat melihat tampilan model dari bagian kanannya, seperti ini. Kemudian juga ada fitur back. Jadi kita dapat melihat bagian belakang dari model. Itu. Yang terakhir adalah fitur left. Jadi kita dapat melihat bagian model pada tampilan sebelah kiri. Seperti itu. Kemudian ada new. Jadi fungsi dari new itu adalah untuk membuat dokumen baru. Jadi kita akan membuatnya. Nah, akan membuat istilahnya kanvas baru untuk kita membuat desain bangunan, seperti itu. Kemudian ada tools lagi open. Jadi fitur ini itu memungkinkan kita untuk membuka dokumen sebelumnya yang sudah ada sebelumnya. Misalnya ini, kita akan buka desain yang tadi. Kemudian di sini ada fitur save, itu untuk menyimpan desain yang sudah kita buat. Kemudian di sini ada fitur cut juga, fungsinya untuk memotong objek yang tidak kita inginkan. Misalkan ini saya tidak menginginkan objek ini, maka kita bisa hapus, kita bisa potong, seperti itu. Kemudian di sini ada fitur copy atau salin. Jadi kita dapat menyalin objek atau bidang yang kita inginkan. Misalkan di sini saya ingin copy bagian atas dari tabungnya ini. Jadi kita bisa pakai tool select, kemudian kita copy. Selanjutnya, kalau sudah ada copy, maka ada paste. Fungsi dari paste itu untuk menempelkan objek yang sudah kita salin sebelumnya. Jadi kita tinggal klik paste aja, lalu akan muncul objek atau bidang yang tadi sudah kita salin. Selanjutnya yaitu ada erase. Jadi fungsi dari erase adalah untuk menghapus objek pilihan yang berada pada model. Misalkan
Saya ingin menghapus garis ini. Soalnya saya ingin menghapus garis yang ini, maka kita bisa klik erase, maka dia akan menghapus hingga ke bagian dalam si objek seperti itu. Kemudian ada fitur undo. Jadi fitur undo itu berfungsi untuk membatalkan aksi yang telah kita lakukan. Misalkan tadi saya sudah menghapus menghapus bagian si tabung, kemudian saya ingin membatalkan aksi tersebut, maka kita bisa klik undo. Kemudian ada redo. Fungsinya itu untuk mengembalikan aksi yang sebelumnya telah dibatalkan. Misalkan tadi sudah dihapus, lalu kemudian saya pulihkan kembali, lalu saya ingin menghapusnya kembali, maka kita bisa klik redo. Lalu selanjutnya ada print. Fungsi dari print itu adalah untuk mencetak dokumen. Jadi desain ini dapat dicetak dengan kita klik print. Kemudian selanjutnya ada model info. Jadi model info itu berfungsi untuk menampilkan informasi dari model ini. Sekian penjelasan dari saya rasa cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.